Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dokter. Luar biasa sekali nih. Ini memang levelnya ini adalah untuk program doktoral ini. Menarik nih. Saya suka nih. Artinya riset penelitian bidang pendidikan tapi dengan pendekatan sosiologi. Kebetulan saya juga disertasi saya juga kebetulan menggunakan juga teori-teori sosiologi dengan antropologi gitu ya. Sehingga kemudian wah ini sepertinya menarik nih. Ini kalau menurut saya tuh ini ya, apa itu out of the box gitu ya. Artinya memang ini levelnya untuk S2 ya. Jadi teman-teman yang di level S2 ini mestinya memang Islamic education atau tema atau topik pendidikan agama Islam itu dia bukan hanya dilihat dari sisi perspektifnya itu positivisme terus gitu ya, pengaruh XXXX gitu ya. Nah, ini sepertinya menurut saya menarik. Ada teman juga di UNJ itu di program doktoral juga menggunakan riset pendidikan itu juga dengan menggunakan etnografi, menarik gitu ya. Kalau ini dikaitannya dengan sosiologi ya, walaupun nanti perlu mungkin kalau kritik saya terhadap sosiologi yang umum ya memang kadang memang karena dia itu social science sehingga memang nilai value-nya itu kadang memang ini apa bias gitu ya, bias artinya mereka nggak bisa menentukan itu ya. Tadi apakah ini konservatif, apakah ini progresif itu menarik gitu ya. Termasuk juga tadi kalau ya betul, saya setuju sekali ketika bicara tentang pendidikan, lembaga pendidikan Islam saat ini gitu. Saya cukup lama ya memerhatikan gitu, bahkan sejak saya sempat dipanggil salah satu dari itu yayasan waktu itu di salah satu lembaga tempat lain gitu ya. Itu ketika sebuah lembaga pendidikan kemudian ya karena memang afiliasi tadi donaturnya juga ke sana gitu sehingga kemudian kok arahnya tuh jadi ke sini gitu kan. Jadi semakin ke sana kok jadi semakin ke sini gitu. Nah, menarik ya. Nah, kayak saya tahu sendiri. Jadi ketika bicara tentang tadi yang dimaksud dengan mulai dari objektivasi, eksternalisasi, internalisasi dan sebuah lembaga pendidikan itu kan memang sepertinya menjadi sebuah keniscayaan gitu ya. Bahkan tadi pergerakan dari moving class-nya masyarakat ini dari yang mungkin tadi konservatif ataupun ke arah progresif gitu ya. Dari mungkin yang tadinya klasik ke kontemporer ini kan sekarang memang kalau sosiologi itu kan interaksi itu terus berkembang gitu ya sehingga ya akhirnya kemudian kita menemukan tadi makanya kalau di pesantren itu kalau di undang-undang tentang pesantren itu ya ada yang salafiyah gitu ya ada yang modern gitu ya walaupun sebenarnya kurang tepat kalau tradisional dengan modern itu kan perlu sebenarnya itu kalau di dunia sosiologi ya perlu dikritisi juga tapi ya intinya kan tadi ada konservatif, konstruktif, ya progresif, kemudian juga ada yang mungkin modern tradisional atau mungkin juga ada yang sifatnya eksklusif dengan inklusif gitu ya. Ini menarik gitu ya. Sehingga kemudian mungkin kita bisa jadi diskusi bersama nih. Kita kasih kesempatan juga nanti ya Pak Ustadz Mahfud ya untuk ada yang mau bertanya. Tapi saya mau nanya dulu nih. Jadi kalau dari riset ini kira-kira nih terkait dengan lembaga pendidikan. Jadi tadi mohon maaf judulnya itu agak beda nih antara dengan yang ada di karena waktu itu saya pikir oh ini inklusif gitu karena kebetulan kemarin kami sedang mengadakan juga madrasah inklusif gitu ya. Nah, tapi ya samalah sama-sama oh ternyata juga tadi perubahan yang ada di masyarakat tren bahkan mungkin sekarang itu kan the world is flat ya. Jadi bukan hanya di Indonesia gitu bahkan sesuatu yang terjadi misalnya di Finland terkait dengan education itu akan mudah kemudian masuk ke Indonesia trennya seperti itu. Sehingga kemudian ketika tren misalnya tadi pendidikan inklusif misalnya gitu, kemudian tiba-tiba kemudian masuk ya ke Indonesia akhirnya dijadikan satu model yang ada di Kemenak. Kemudian juga moderasi beragama ya kemudian juga ya dulu tuh ada liberalism, sekularisme itu kan kemudian ya masuk baik yang ekstrem kiri, ekstrem kanan ataupun ekstrem tengah gitu ya itu dia masuk gitu. Nah justru kalau menurut saya itu ya masyarakatnya nih ya masyarakat muslim harus punya apa ya punya jati diri, punya benteng lah gitu. Tapi pertanyaan pertama saya nih Pak Ustadz Mahfud nih terkait dengan tadi teori-teori sosiologi tentang pendidikan. Mungkin agak sedikit menyimpang tapi menarik nih. Sebenarnya riset tentang sosiologi pendidikan khususnya sosiologi pendidikan agama Islam itu sudah di level mana nih terkait dengan apa perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pendidikan agama Islam. Silakan. Oke. Halo? Ya, sip. Terdengar. Ya, gimana nih? Jadi pertanyaannya itu riset penelitian pendidikan agama Islam dengan menggunakan tool tadi tentu saja kualitatif dengan sosiologi pendidikan disiplin ilmunya kita menyebutnya dengan sosiologi pendidikan agama Islam itu sudah di level mana dan kemudian perkembangannya seperti apa nih khususnya di Indonesia
Karena saya rasa ini baru kalau menurut saya, ini nggak terlalu banyak kayaknya nih. Silahkan. Oke. Sebenarnya risetnya sudah banyak. Langsung aja izin ya Pak Ustadz ya. Silakan. Riset ini sudah banyak. Hanya beberapa beban yang diberikan kepada kita di umat Islam. Karena mayoritas di Jawa itu umat Islam, maka dalam beberapa riset yang saya baca kemudian diskusikan dengan pembimbing saya itu memang kok jadi seolah-olah bahwa setiap hal yang ada di Indonesia terutama, kenapa harus menjadi tanggung jawab orang Islam? Ketika terjadi sesuatu penistaan kepada yang bukan orang Islam, kenapa Islam yang dituntut untuk moderat? Ketika terjadi dari radikalisme, kenapa kita yang harus mendefinisikan radikalisme? Nah, beban itu beban yang berat itu yang dalam diskusi saya juga dengan pembimbing saya. Nah, itu dikatakan bahwa riset ini sudah banyak membebani pemikir-pemikir Islam untuk menjadi moderat dengan keterbatasan definisi yang ada begitu. Maka kenapa saya diarahkan untuk mengambil Indonesia Timur itu, coba sekarang kita akan berbalik. Coba seberapa moderatkah teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang non Muslim terhadap beberapa isu-isu nasional berkaitan dengan radikalisme, ekstremisme atau hal-hal lain yang kaitannya dengan agama itu. Jadi sebenarnya levelnya sudah cukup ya, kalau saya bilang mengatakan bahwa banyak referensi di Indonesia banyak berkaitan dengan sosiologi itu. Nah, maka menjadi novelty, menjadi kebaruan ketika mengarahkan bahwa tanggung jawab moderasi itu tidak hanya diberikan kepada kita ke orang Islam, tapi tanggung jawab moderasi juga harus dimunculkan kepada teman-teman kita yang non Islam. Mungkin seperti itu. Oke, menarik sekali nih. Saya masih penasaran, justru dari satu pertanyaan ini kemudian bercabang dua nih. Cabang pertama itu adalah terkait dengan konten dari tadi, terkait dengan dengan moderasi dan juga tentang bagaimana sih sebenarnya umat non Muslim itu mereka menyikapi moderasi dan juga tadi eksklusifnya gitu, agak lebih inklusif. Tapi saya lebih cenderung ke pertanyaan yang kedua, cabang yang kedua justru gini. Ini kan teman-teman itu sebagian besar ini yaitu adalah di dunia pendidikan. Artinya mereka itu adalah sarjana pendidikan agama Islam lah ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan ya, ketika riset atau penelitian itu sering sekali yang dianggap ilmiah itu adalah ya kuantitatif dengan statistik dengan paradigma positivisme atau positivistik. The big question, pertanyaannya adalah mungkin bolehlah sharing ke kita terkait dengan seperti apa sih sebenarnya paradigma post-positivismenya yang dikembangkan oleh sosiologi science untuk dianggap ini juga, saya menyebutnya dengan alamiah sebenarnya gitu ya. Jadi naturalistik. Nah, mungkin bisa kasih pencerahan nih ke teman-teman di dunia pendidikan, sebenarnya penelitian itu tidak mesti positivistik dengan statistik, dengan kuantitatif ya, dengan social science pun, dengan tadi sosiologi pun itu juga sebuah sesuatu yang memang naturalistik, kebenaran alamiah. Kayak gimana nih Ustaz Mahbub nih, silakan. Ini ahlinya Pak Rahmat sama Pak Subek ini. Iya. Yang menarik, gak apa-apa, silakan. Ya, jadi kalau saya melihat memang sepemahaman sekelumit lah pemahaman saya berkaitan dengan penelitian seperti itu. Saya senang melihat perdebatan-perdebatan. Ketika banyak profesor, banyak pemikir mereka berdebat, itu ada istilah-istilah yang digunakan sampai pada akhirnya itu memang keasikan kita untuk meriset satu di dalam dunia pendidikan itu pada akhirnya kembali kepada mazhab yang kita punya. Kalau dibilang seperti itu. Saya kalau misalnya di Staini gitu antara saya dengan Ustadz Subek yang very UNJ gitu. Dengan Dr. Ali yang sangat kuat dengan kualinya di UIN itu, saya senang dengan perdebatan itu. Maka kadang-kadang muncul, untuk apa berkata-kata cantik, berkata-kata indah dalam kualitatif, tapi kalau misalnya tidak disertai dengan data, maka itu tidak punya dampak yang signifikan terhadap tidak terhadap dari sisi kebermanfaatannya. Ya, betul. Sementara itu mazhab kuanti bilang. Iya, betul benar gitu. Kuali, kenapa harus dilupakan sesuatu yang kecil yang sebenarnya dia muncul secara natural di masyarakat, yang harus mampu diungkap oleh seorang periset, peneliti,
dan hanya mengandalkan data-data besar saja. Sementara ada data-data kecil yang memang harus diungkapkan di dalamnya. Maka itu akan lebih menarik. Nah, ini mazhab wali ini. Jadi memang dua-duanya tergantung kepada keasikan kita untuk mengambil mau meriset yang mana kebetulan, karena saya sendiri lebih cenderung ke sosiologi pendidikan ini tadi. Kira-kira seperti itu, Dok. Mau ditambahkan ini ada Ustaz Subeng, Ustaz Ali di sini? Udah ada ya. Iya, menarik nih, karena ini justru kebetulan kalau saya juga termasuk, walaupun kalau secara keilmuannya silakan lah, mau kuanti, mau kuali, mau kuantitatif, mau mix method, saya menyebutnya juga sekarang dengan Islamic research itu juga perlu dikembangkan gitu ya, penting gitu ya. Tapi artinya kemudian mungkin beberapa ini, terutama mungkin yang ada yang kuantitatif ekstrim kali ya. Kuantitatif ekstrim yang mengatakan mana nggak ilmiah gitu. Kalau tadi sosiologi juga menurut saya ini menarik, proses dari internalisasi nilai-nilai, bahkan mungkin tadi istilahnya itu walaupun ini anggapnya kuantitatif, misalnya bagaimana pengaruh dari para donatur terhadap tadi model pembelajaran ataupun lembaga pendidikan itu sebenarnya kelihatan sekali jelas gitu ya. Dan mungkin kalau kita boleh ngambil dari pendapatnya Albert Einstein itu kan mengatakan bahwa tidak semua yang bisa dihitung itu harus dihitung gitu ya. Itu wadahnya kualitatif gitu ya. Tapi menarik. Sebenarnya nanti kita juga ingin juga, kita karena di levelnya adalah doktoral, kalau menurut saya juga ini juga kritik besar saya biasanya nih ke teman-teman itu. Nah, terus di mana nih posisi Islam? Misalnya saya menyebutnya dengan, misalnya kita sebut saja sosiologi pendidikan agama Islam, tapi pendidikan agama Islam kemudian dengan menggunakan tool risetnya itu adalah sosiologi Islam. Ya oke lah, mungkin ada yang nggak setuju lah. Mungkin madhabnya UNJ tidak akan setuju dengan sosiologi Islam gitu ya. Karena pendidikan agama Islam juga kaitannya nggak ada juga gitu, pendidikan agama Islam gitu ya. Udah pendidikan saja gitu. Tapi kalau menurut saya menarik gitu. Kebetulan saya lebih cenderung ke Islamisasi Science, di mana pendidikan agama Islam, maka mau tidak mau risetnya itu juga harus menggunakan menggunakan pendekatan Islam. Nah, berarti kalau kita bicara tentang sosiologi, berarti bagaimana sebenarnya sosiologi Islam kemudian dijadikan tool untuk riset dalam bidang pendidikan agama Islam. Nah, ini kebetulan mungkin agak sedikit pengaruh dari ISDEF-nya USM di Malaysia kayaknya, sama USIM juga ini. Tapi menurut saya menarik juga, itu kan bagian dari ini ya, sebuah perkembangan ilmu pengetahuan, di mana kemudian kritik besar saya juga adalah kenapa ketika pendidikan agama Islam, tool yang selalu digunakan itu adalah bukan berasal dari Islam, tapi itu ya wacana lah, yaitu ide gagasan. Menarik nih. Kemudian tadi satu, Pak, yang cabang yang tadi ya, sebelum nanti kita kasih ke yang lain, ada pertanyaan nih. Tadi berarti kan memang berbicara tentang, kebetulan mahasiswa kami juga banyak juga dari timur juga, kemarin dari terakhir itu nguji skripsi dari Lembata sana itu. Ya kalau pesantren saya di sini kebetulan juga di Ibnu Taimiyah sini juga kemarin banyak dari Alor, dari NTT, dari Flores itu banyak sekali gitu. Artinya justru menarik ya, dalam artian itu sosiologi mestinya memang menempatkan kebenaran itu secara alamiah. Tidak ada unsur misalnya itu tadi eksperimen yang kuasi eksperimen, ya bukan true eksperimen gitu ya. Artinya bahwa sebenarnya seperti apa sih di sana gitu kan ya, seperti apa di sana, karena memang kalau kita yang biasa tinggal di Jawa, Indonesia Pulau Jawa ini sering sekali ya udah mayoritas nggak terlalu ada masalah gitu ya. Padahal kalau di kita ke Sulawesi saja, misalnya saya pernah ke Toraja di sana, kemudian juga mungkin ke Goa gitu ya, atau mungkin tadi ke NTT gitu ya, itu kan banyak sekali. Pertanyaannya seperti apa sih sebenarnya? Mungkin langsung ke hasil penelitian itu seperti apa tuh yang didapatkan di sana tuh. Jadi masyarakat saudara-saudara kita yang non Muslim itu kayak gimana terhadap moderasi, progresif dan lain sebagainya. Silakan. Pak Dokter, memang banyak sekali hal-hal yang menarik lah ya. Kalau saya melihat ke dunia Indonesia Timur terutama begitu tuh, karena memang seperti misalnya lah, orang rame-rame mungkin kalau di Jawa itu misalnya kemarin waktu Paus Fransiskus datang, kemudian bikin misa di Senayan. Kita yang diributkan itu, ini azannya bagaimana? Mau dipotong dulu atau bagaimana? Kadang-kadang itu terjadi itu. Tapi kalau saya lihat di setelah dianalisa, ternyata memang ketika kita menempati sebagai yang mayoritas, itu dalam satu teori itu saya baca
setiap kali kita duduk sebagai mayoritas, maka semua aturan main yang ada di dalamnya itu harus mendukung apa yang menjadi keputusan oleh si mayoritas ini. Maka sehingga sedikit saja orang itu mencongkel atau dia mencolek nilai-nilai atau norma-norma mayoritas ini, dia tidak mau dia. Itu seperti itu. Nah, di dunia timur saya lihat misalnya di riset saya itu beberapa yang saya dapatkan untuk awalan sebagai observasi awal itu memang lebih asik itu. Oh, ternyata memang mereka dalam satu teorinya itu bahwa agama datang ke suatu tempat itu bukan pada tempat yang kosong, kemudian menciptakan sesuatu yang baru, tetapi agama datang itu kepada satu budaya, satu interaksi masyarakat, satu kelompok komunitas masyarakat yang mereka sudah hidup dengan komunitasnya di situ. Maka nilai-nilai yang dimiliki dari agama itu tidak semua harus masuk kemudian mempraktekkan. Semua yang agama dan budaya agama itu punya sekat-sekat tertentu yang memang disesuaikan dengan apa yang dihadapinya, itu seperti itu. Maka ketika saya melihat bahwa teman-teman misalnya di Flores itu mereka memakai miring juga keluarga. Jadi agama itu nomor 2, nomor 1 itu keluarga. Justru dari keluarga itu maka toleransi akan jauh lebih mudah diterima, sehingga mereka kan tahu sendiri. Ada satu hal yang menarik saya dapatkan, misalnya dalam satu keluarga itu ada peresmian menjadi biarawati Katolik. Nah, tapi dia tidak mau melaksanakan syukuran kalau pamannya tidak datang. Nah, kebetulan yang pamannya itu memang dulu mondok di Nurul Iman. Nah, ketika perayaan sebagai biarawati Katoliknya lulusan dari Vatikan ini, dia tidak mau kalau pamannya tidak datang, dan lebih mungkin dalam bahasa yang lebih dia tidak mau kalau tidak didoain dalam doa Islam. Nah, ini kan bahwa enggak, itu tetap paman saya, dia ustadz karena keluar dari Nurul Iman. Oke lah, dia ustadz, dia ini, tapi dia juga menerima. Maka semua ketika berkumpul pada saat Natal itu tidak boleh orang yang tidak Islam ikut masak. Semua yang masak harus orang Islam. Supaya apa? Keluarganya yang ikut merayakan Natal itu makan semua. Nah, itu maka ada satu, saya kira semacam local wisdom lah, dalam bahasa Indonesianya itu kearifan lokal. Bagi mereka itu bahkan sampai menyebutkan seperti itu. Nah, ini kan buat saya sangat menarik dan membuat ternyata ada loh dunia di Indonesia itu yang modelnya seperti ini. Nah, kalau kita mengandalkan riset yang seperti tadi disebutkan dan tidak menyentuh ke sosiologinya, bagaimana saya dapat yang kecil-kecil ini? Dan bisa diungkapkan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu banyak itu. Betul. Ya, menarik sekali. Kebetulan tadi kalau bicara tentang bahwasannya agama itu hadir tidak di ruang yang kosong atau tidak pada budaya masyarakat yang kosong, itu betul sekali. Itu awal dari disertasi saya kebetulan itu. Jadi saya kemudian akhirnya dibimbing oleh Prof. Juhaya S. Praja kemudian memunculkan teori reception through selection modification. Jadi bagaimana masyarakat itu meresepsi dari sebuah agama ataupun hukum-hukum agama, tapi mereka juga melakukan seleksi, ya, kemudian juga melakukan apa yang disebut dengan modifikasi. Kebetulan riset saya itu di Marunda Pulo, coastal area, kemudian di Kampung Naga dan juga di Baduy, sehingga kemudian menemukan ya memang seperti itu. Nanti ada next risetnya itu adalah ya berarti agama dalam konteks masyarakat itu memang sangat-sangat multi interpretatif, sehingga selection modification itu menjadi hal yang sangat menarik. Baik. Luar biasa sekali ya. Jadi kalau bicara tentang berbagai hal agama, masyarakat dengan sosiologi itu memang menarik. Walaupun tadi ada PR besar kita itu adalah sosiologi Islam. Baik, nanti kita berikan waktu ke Pak Alwani ya untuk bertanya dan juga yang lainnya. Tapi saya mau bacakan dulu ini nih dari Pak Muhammad Hanif Fauzi nih. Ya, ini pertanyaan menarik nih ya. Walaupun dari perspektifnya jawabannya pasti sosiologi, karena memang orang sosiologi pendidikan gitu ya. Pertanyaannya nih, mohon izin bertanya ya, apakah lembaga pendidikan Islam konservatif ya? Jadi apakah lembaga pendidikan Islam konservatif dapat tetap relevan di tengah perubahan sosial yang tepat
dan mengapa. Kemarin sempat kita diskusikan tentang kalau di Bogor Barat ini ada pesantren-pesantren salafiyah yang pakai kobong itu sudah mulai hilang, terkikis oleh zaman. Ya, kemudian, tapi kemudian ada beberapa juga di Banten itu yang mereka tetap eksis gitu ya. Mungkin kalau di Jawa Timur di Sidogiri dan sebagainya. Jadi kira-kira yang walaupun sebenarnya definisi konservatif kan debatable ya, silakan saja gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya anggap saja kita setuju dulu gitu ya. Jadi pertanyaannya, jadi apakah lembaga pendidikan konservatif ini dia akan tetap eksis gitu ya? Dan kenapa bisa eksis, terus mungkin ada strategi apa nih biar tetap eksis gitu ya? Silakan Pak Dr. Mahfud Zuhri. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Saya biar TikTok aja dokter ya, biar cepat kita waktunya. Mungkin saya tidak menyapa secara individu ke penanya. Dan ini memang betul sekali. Jadi di konservatif ini ada satu dalam satu riset ini karena belum publish. Saya publishnya itu kan mengandalkan Dr. Ali yang untuk bisa sampai ke sintas kita karena beliau jagonya tuh kalau di slide. Saya pernah meneliti di namanya itu adalah Asrama Perguruan Islam Tegalrejo di Magelang. Kalau sekarang berarti yang pegang itu Gus Yusuf, beliau putra bontotnya dari Romo Kiai Khudori. Karena kebetulan kebanyakan keluarga saya di Jawa itu mondoknya di sana. Nah, saya lihat ternyata begitu saya riset kurikulum ketika saya kecil main ke sana sampai dengan sekarang sama. Masih sama. Padahal sudah berlanjut puluhan tahun. Dan saya lihat kok muridnya banyak terus. Kok lulusannya bisa di mana-mana. Nah, itu kan menggelitik buat kita untuk dicoba. Maka begitu saya ada kesempatan ke sana, kemudian mengeksplor, saya mendatangi beberapa alumni yang lulusan dari sana. Ternyata kita bisa melihat antara konservatif dengan progresifnya itu pada segmen tertentu saja. Misalnya kurikulum seperti ini. Oke lah, kita akan mengatakan bahwa banyak doktor di Indonesia, banyak profesor, banyak lulusan dari universitas-universitas negeri yang dalam kajian riset kemudian mengembangkan satu tulisan yang lebih mendalam walaupun dengan spesifikasi judul yang ada. Tapi lulusan-lulusan yang seperti di Tegalrejo, mereka 7 tahun itu semua kitab yang Sunni lah boleh dikatakan itu sudah sampai kepada Ihya. Otomatis berarti dari awal sampai akhir mereka tuh sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu agama di situ. Bagaimana dahsyatnya lulusannya itu. Nah, sehingga dengan melihat lulusan itu dan mereka melanjutkan program studi yang ada di Tegalrejo, karena ternyata kebutuhan di masyarakat itu masih di sekitar situ. Nah, mereka akan mendefinisikan sebagai progresifnya, pintarnya, tidak mengganggu kepada kurikulum yang dikatakan sebagai kurikulum yang konservatif atau eksklusif itu tadi. Tetapi pada beberapa segmen, beberapa hal yang akan dikatakan sebagai progresif, sampai kepada lah, misalnya sesuatu yang sangat ekstrim dan sangat progresif kalau saya lihat itu justru pada dia punya kerjasama rumah sakit dengan Siloam. Tidak merubah kurikulum yang dimiliki kalau kita mengatakan bahwa kurikulumnya itu konservatif, tapi progresifnya itu pada bidang tertentu, wirausahanya, kemudian keseniannya dan lain sebagainya itu masuknya ke wilayah situ. Maka kalau dikatakan apakah bisa dia itu eksis terus, saya kira itu akan eksis. Orang-orang pondok pesantren itu orang-orang luar biasa itu. Saya beberapa dengan salafiyah itu, orang-orang luar biasa itu. Bagaimana orang istiqomah dalam 1 tahun, 2 tahun dengan tafsir Jalalainnya. Sebelum tafsir Jalalain itu kan kalau kita tarik dalam pendidikan bahasa Arab, yang bisa tafsir Jalalain, Alfiyah ngelotok itu. Dalam kurikulum sebenarnya itu semua. Tapi ketika itu dimasukkan ke dalam perguruan tinggi, kemudian masuk ke dalam ilmu bahasa, menjadilah satu Grammarly. Nah, nanti di situ dia masuklah Maharatul Istimah, Maharatul Kitabah, kan masuk ke dalam wilayah yang definitif saja. Tapi sebenarnya kemampuan dasarnya itu betul-betul mereka miliki, sehingga tidak heran ketika di Indonesia itu mereka itu hanya paket A, paket B, paket C, tahu-tahu S1-nya Al-Azhar, S2 Maroko, S3 Eropa. Itu gus-gus yang ada di Jawa. Saya ada beberapa teman yang gus begitu, mereka seperti itu. Jadi saya kira saya sangat optimis bahwa pendidikan agama yang konservatif tetap akan eksis. Hanya dalam catatan progresifnya itu
harus tetap dilaksanakan, tapi kalau memang mereka tidak mau tersentuh kurikulumnya, biarkan kurikulumnya itu konservatif. Karena itulah apa namanya ciri khas kemudian apa yang mereka inginkan dari CPL-nya lah, anggap aja seperti itu. Tapi sifat-sifat progresivitasnya itu bisa dalam bentuk atau segmen yang lain yang bisa dikembangkan di pesantren. Sekira seperti itu, dokter. Oke, menarik ya. Artinya kita harus optimis gitu ya. Dan betul memang selama tadi mungkin kalau perspektifnya ilmu sosiologi itu selama istilahnya itu demand-nya gitu, ekonomi jadi ya demand-nya. Sementara selama permintaan kemudian juga sistem sosialnya itu memang masih memerlukan, ya masih memang bisa berjalan seperti itu, dia akan tetap eksis gitu ya. Bahkan mungkin bisa berkembang. Saya ngambil contoh misalnya keberagamaan dari masyarakat Muslim di Singapura misalnya. Ya semodern apapun Singapura itu, tapi ternyata kita boleh mengatakan bahwa model keberagamaannya itu dalam tanda petik ini ya konservatif gitu ya. Jadi mereka bukan nggak semuanya progresif, bahkan mayoritas itu mereka konservatif gitu ya. Walaupun tadi konservatif itu mungkin istilah lain untuk tradisional lah ya gitu. Walaupun bukan tradisional juga yang tidak istilahnya itu tidak menggunakan teknologi, bukan ya. Modernisme juga bukan modern yang anti dengan yang goib gitu, itu isme gitu ya. Jadi artinya ya yakin sih bisa jadi itu akan tetap eksis, tapi memang ada progresivitasnya juga, ada perubahannya, ada modernisasinya juga, tetapi pada bidang-bidang tertentu ya. Tinggal tapi itu juga memang case ya, case mungkin nanti bisa kita lihat lebih general gitu ya, bahwa kelihatannya memang misalnya tadi pesantren salafiyah itu ya tinggal kantong-kantong tertentu gitu, sementara yang lainnya kalau mereka tidak membuka misalnya minimalnya adalah paket ABC atau mungkin madrasah ya, atau mungkin sampai SMP SMA ya, akhirnya beberapa itu ditinggalkan. Itu kan kalau kualitatif kan sifatnya memang case tadi ya, jadi tertentu gitu. Apakah itu bisa semuanya generalisasi ya? Belum tentu juga. Oke, kita inikan dulu nih Pak Ustadz Mahmud nih. Kita ada Pak Ustadz Alwani nih, jadi ingin berkomentar dari tadi nih, mohon maaf nih ya. Karena terlalu asik nih dengan sosiologi pendidikan. Silakan Pak Alwani nih, yang mau resen atau yang lainnya juga saya persilakan untuk kita diskusi terkait dengan ya pendidikan atau sosiologi pendidikan, dan juga bagaimana sebenarnya pendidikan yang konservatif dan progresif pada lembaga pendidikan Islam, baik itu di Indonesia Barat, Indonesia Tengah ataupun di Indonesia Timur. Silakan, boleh langsung open mic-nya. Silakan yang mau bertanya, mau diskusi dan sebagainya. Silakan. Halo Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf nih ya, baru masuk, kayaknya masih belum mudeng nih terkait dengan materi yang disampaikan malam hari ini. Tentunya mungkin ingin sedikit menyikapi apa tadi diskusi yang sangat menarik ya Pak, mengenai masalah tentang sosiologi pendidikan yang sudah disampaikan. Ingin bertanya terkait relevansi ya, relevansi apa namanya, sekarang ini kan mungkin kita di Indonesia ya diketahui bersama bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu kan ya bisa dikatakan 90% adalah pemeluk agama Islam. Ya, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan mereka sehari-hari itu, khususnya di Indonesia, cenderung tidak menerapkan yang namanya tadi kaedah-kaedah yang sudah diterapkan sesuai dengan ajaran umat Islam, yaitu rujukannya Al-Quran dan Al-Hadis. Yang menjadi sebuah problematika besar lagi adalah sekarang bahwa fenomena yang terjadi, dinamika perpolitikan di Indonesia juga sama seperti kita lihat sama-sama dengan prakteknya gitu kan, di Indonesia khususnya adalah mereka yang apa namanya, mohon maaf, bisa dikatakan politik Islam di Indonesia itu bahkan sedikit terlihat gitu perilaku-perilaku yang mencerminkan sebagai ya kehidupan sosial keagamaannya gitu. Mungkin itu saja sih Pak
dokter ya. Mohon maaf, itu aja ingin menyikapi permasalahan. Terima kasih Pak Alwani nih, menarik nih ya Pak Sumahubi ya. Tadi 87% sih kita katanya, bukan 90% lagi umat Islam gitu ya. Katanya apa ya, sebagian itu beberapa literatur juga menunjukkan ya sekian persen yang mereka mungkin konsisten, termasuk juga pendidikan agama Islam dan lain sebagainya. Ini menarik ya. Kenapa nih? Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi katanya ada mungkin apa ya, bisa partai, organisasi atau partai mungkin yang Islam gitu, Muslim, tapi kok tidak mencerminkan. Ini kan mungkin subjektivitas gitu ya. Subjektif itu kan masing-masing kita akan berbeda. Tapi kalau kita tarik dari sisi sosiologi pendidikan misalnya gitu, sekarang munculnya kalau di Jabodetabek ini banyak ya, mulai dari Kutab ya, SDIT, Madrasah IT, kemudian pesantren modern dan sebagainya. Itu kan sebenarnya itu juga sebuah kita sebutnya kalau secara sosiologi ya, sebuah perubahan sosial yang kemudian memang dia muncul. Jadi kalau teori berarti lembaga pendidikan dengan karakter tadi progresif, mulai dari SDIT atau mungkin mulai kalau urutannya mulai dari sekolah modern, sekolah Islam modern, SDIT, SMPT, SMA IT, kemudian ada tadi ada Kutab, kemudian juga ada berbagai sekolah bercirikan Islam termasuk pesantren IT dan lain sebagainya. Itu kan memang satu perubahan yang ada di masyarakat yang meniscayakan gitu. Misalnya kalau pesantren kita bisa istilahnya petakan misalnya, oh pesantren ini khusus dia mau lanjutkan di Mesir, Timur Tengah, ke Saudi, ke Maroko. Oh ini mau ke PTN. Oh ini mau lanjut ke pesantren yang lebih tinggi, di misalnya di Mahat Ali misalnya, atau mungkin ini ke PTS, atau mungkin ini mau ke Eropa, atau mungkin itu kan dia udah punya pasarnya masing-masing. Nah, ini kan kalau secara sosiologi juga menarik untuk dibahas. Tapi tadi pertanyaannya dua itu, Ustaz Mahbub nih, kira-kira seperti apa nih pendapatnya nih? Silahkan, Mangga. Wah, ini Pak Alwani sebenarnya sudah ahlinya di bidang itu. Ini hanya memancing. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Jadi risetnya kenapa nih gitu ya? Ya, jadi saya belajar dari beberapa teman yang di luar negeri, misalnya saya pernah ikut diajak sama teman-teman dari alumni Nurul Iman juga, itu berkaitan dengan pendidikan yang ada di Finlandia, tapi langsung betul dengan guru yang ada di sana begitu. Nah kebetulan ada alumni dari Nurul Iman yang sekarang mengajar di Finlandia begitu. Tapi secara tegas memang mungkin lebih singkat Pak Alwani ya, secara tegas dia menyatakan bahwa untuk sampai kepada karakter peserta didik kita atau anak-anak itu tidak boleh diserahkan hanya 100% ke dunia pendidikan. Maka ketika orang Indonesia itu kemudian Kementerian Pendidikan Nasional itu mencoba mengadopsi apa yang ada di Finlandia, agak sedikit disalahkan gitu menurut inilah ya, bahasanya mungkin saya lebih keras, tapi ya, beliau tidak mengatakan disalahkan, tetapi saya yang beredar disalahkan. Oh kenapa? Ambil contoh satu aja lah, misalnya berani nggak di Indonesia mall itu jam 6 sore tutup? Nggak berani. Karena itu bisnis itu menguntungkan dalam satu sisi. Padahal di Finlandia, dia ceritakan itu misalnya, memang betul-betul jam 6 itu harus tutup. Bahkan ketika malam minggu dengan malam Senin atau misalnya di weekend, itu lebih cepat lagi. Untuk apa? Memberikan kesempatan ada edukasi di dalam rumah itu tadi. Nah, jadi pembentukan karakter dan yang lain sebagainya, terkadang walaupun dunianya bukan dunia Islam dalam arti di sini religius yang dibuktikan dengan KTP begitu, tapi ada mereka sudah mengambil nilai-nilai itu, hanya tidak sampai kepada bagaimana lari ke tauhidnya, ke teologinya, tetapi kebermanfaatan dari nilai seperti itu. Kita heran kenapa orang-orang di Eropa itu menempatkan Rasulullah SAW itu menjadi tokoh nomor 1 dalam buku 100 tokoh yang terbesar, tanpa harus mereka memeluk agama Islam terlebih dahulu, karena rata-rata mereka mengambil nilai. Dan kemudian saya membaca beberapa jurnal itu, apa sih alasannya orang Eropa itu mereka tidak mau dengan agama? Nah, tanda tanya saya itu, apakah agama yang dimaksud? Ternyata agama yang dimaksud itu karena ada banyak agama yang diselewengkan menjadi kepentingan gereja, tapi atas nama agama, sehingga benturan-benturan ilmu pengetahuannya itu tidak memiliki dalil di dalam mungkin, mohon maaf lah ya, mungkin di dalam Bible begitu, sehingga mereka akan mendahulukan ilmu pengetahuan.
Nah, ketika masuk ajaran-ajaran Islam, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina dan lain sebagainya, ternyata banyak keterkaitan antara kitab suci yang dimiliki orang Islam dengan ilmu pengetahuan yang ada. Mereka muncul ke arah situ. Jadi ateisnya ini itu kebanyakan ilmuwan luar negeri dia tidak mau karena dia menganggap itu bukan ini nih gereja aja kepentingan dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan riset itulah yang membuka wawasan keterbukaan dalam suatu negara sehingga bisa jadi kehidupan di negara yang non-Islam itu akan dirasa lebih Islami. Nah, kemarin barusan ini Pak Dokter saya ngobrol sama Umi Wahidah karena beliau kan murni asli betul orang Lee Kuan Yew ini. Ada satu tesis yang menarik itu dia mau cerita kenapa di Singapura itu justru darah dibalas darah. Itu Singapura itu, Indonesia enggak. Siapa yang membunuh dia harus dibunuh. 1 orang meninggal, 10 orang yang keroyok, 9 mukul, 1 nyubit. Yang nyubit hukum mati. itu Singapura itu. Jadi memang kalau saya lebih kembali kepada mungkin kalau boleh bilang Rocky Gerung itu ya seberapa tinggi EQ yang dimiliki orang sehingga pendidikannya itu seberapa tinggi, mengerti tentang kebermanfaatan dari pendidikan dan sosial kemasyarakatan sehingga berani mengambil nilai-nilai itu. Nah, itu yang pertama yang jadi kenapa di Indonesia yang 87% ini kok nggak mau mengambil nilai-nilai agama karena saya kira literasinya yang harus diperbanyak lagi sehingga mengerti betul bahwa ini yang dimaksud dengan hukum syariah itu seperti ini dan lain sebagainya. Tapi sebelum sampai ke situ, itu tadi sudah dikatakan radikal, ekstremis, yang itu belum didiskusikan dalam kajian ilmiah, tapi sudah masuk dalam rancangan undang-undang. Jadi saya jadi ingat ini Pak Dokter mungkin ke depannya saya mau mengajukan itu tuh ada Ustadz Ikhwan, itu beliau punya buku, menarik sekali itu, bagaimana satu undang-undang itu dari tahap 1 sampai diketok palu di DPR karena kebetulan beliau aktivitasnya itu di DPR RI dan mengajar di ini. Saya kira itu Pak Alwani dan satu lagi yang saya ingin bilang itu satu lagi untuk yang kedua itu saya mencoba melihat beberapa riset yang kajian konstruksi sosial itu ada satu eksternalisasi yang begitu kuat dalam 10 tahun atau 1 dekade ke belakang ini berkaitan dengan media massa. Nah, kalau kita mengatakan mungkin lebih ke arah dari media massa itu kemudian berkembang menjadi media sosial itu tadi. Nah, perdebatan kita ternyata dalam 10 tahun ke belakang sebelum dekade ini lebih banyak memperbincangkan tentang sosiologi agama. Sosiologi agama mungkin ada beberapa peristiwa yang ada di Indonesia, tapi perdebatan-perdebatan itu muncul itu dalam 1 dekade sebelumnya. Pada dekade sekarang atau 10 tahun sekarang justru perdebatannya itu bukan pada sosiologi agama, tapi lebih kepada sosiologi yang ada di dalam kajian politik Indonesia. Sehingga isu-isu berkaitan dengan keagamaan itu seolah-olah dia harus melewati 1 pintu politik dulu baru bisa dikembangkan di Indonesia ini. Makanya tidak lagi begitu mudah orang menerapkan syariah karena itu harus melalui pintu rancangan undang-undang itu tadi. Itu secara umum seperti itu. Saya kira itu hanya pendapat saya saja dari beberapa bacaan yang masih minim dan saya kira teman-teman monggo silakan untuk memberikan pencerahan dan tambahan yang bisa memperkaya wawasan kita. Ya, terima kasih dokter. Ya, luar biasa nih. Terima kasih Pak Alwani juga nih. Tadi tentang politik juga kalau saya setuju memang literasi ya. Makanya kalau menurut saya itu ya dakwah digital seperti acara seperti ini, kemudian juga riset ya, kemudian juga hal-hal yang memang mencerahkan lah ya, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka tuh lebih bisa lebih open mindset, lebih terbuka, lebih juga tadi bisa menerima berbagai perbedaan, kemudian juga bisa betul-betul ini loh ternyata gitu ya, sehingga kemudian ini ternyata misalnya tuh Islam Indonesia misalnya ya, harusnya seperti ini gitu. Oh ini dokter kita udah hadir juga nih jadi
Ini kita berbuat ada aja halangannya keluarga. Tapi alhamdulillah, tapi luar biasa nih, walaupun tadi memang agak sedikit apa ya, agak-agak ke kiri ke kanan gitu ya. Tapi saya rasa ini menarik ya, tentang bagaimana sebenarnya sosiologi pendidikan ya kemudian itu bisa berkontribusi terhadap perkembangan dari ilmu pendidikan agama Islam khususnya di Indonesia, termasuk juga di berbagai lembaga pendidikan pesantren, madrasah dan yang lain, termasuk kemarin yang belum kita lanjutkan ada di perguruan tinggi Pak Dr. Mahbub nih. Kemarin PR kita itu adalah bagaimana sebenarnya perguruan tinggi Islam gitu ya, perguruan tinggi Islam itu berkontribusi dan juga masa depannya itu seperti apa gitu ya. Tadi juga Pak Alwan juga menarik nih, ada kemarin kita ngundang juga teman dari Universitas NU Purwokerto ya, teman Pak Ahmad itu, beliau membahas tentang politik ilmu pengetahuan. Kalau tadi politik pendidikan agama Islam menarik juga gitu, karena beliau dari UIN Jogja. Jadi ketika bicara tentang politik ilmu pengetahuan, kita akan menemukan ya banyak sekali ya, istilahnya itu hegemoni politik yang kemudian memunculkan pseudo science mungkin kita menyebutnya gitu, ilmu pengetahuan yang nggak sebenarnya gitu. Nah, sama juga nih dalam bidang pendidikan. Tapi menariknya kalau tadi kembali lagi ke sosiologi, sebenarnya memang progresivitas ataupun pergerakan dari pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia. Mungkin dari sini kita tanya ke ini nih, ke suhu kita nih Pak Dr. Ikhwan Subaiki nih kayaknya nih ya. Jadi kira-kira nih, dulu kemarin sempat saya tanyakan ya, melihat dari berbagai pergerakan lembaga pendidikan Islam, tadi mulai dari pesantren, kemudian madrasah, kemudian SDIT, kemudian SMPI, sekolah Islam terpadu, kemudian sekolah Islam, kemudian pesantren modern, kemudian sampai ada muncul kutab, kemudian muncul berbagai pendidikan yang berbasis Islam progresif terutama. Ini kira-kira kedepannya itu yang saya bayangkan justru malah alumni. Tadi sempat saya ditegur sama salah satu pemilik yayasan itu, Anda berbicara kenapa istilahnya itu menakut-nakuti gitu. Sebenarnya saya sampaikan, saya prediksikan ketika ada misalnya satu pesantren yang memiliki karakter, kita sebut saja Timur Tengah, kemudian berhadapan dengan pesantren yang memiliki karakter mungkin bisa ke Indonesiaan atau ke Eropaan, Timur Tengah sendiri mungkin juga bisa antara Mesir dengan Saudi Arabia gitu. Ini kedepannya akan seperti apa gitu. Walaupun mereka itu akan memiliki komunitas sendiri, rata-rata mereka juga sudah punya perguruan tinggi juga. Nah, berarti perguruan tingginya itu nanti seperti apa dengan karakternya masing-masing. Berarti ini tugas akademisi untuk memberikan bagaimana nih alumni dari pesantren, alumni dari sekolah Islam, ya alumni dari perguruan tinggi Islam untuk lebih ya terbuka. Bahkan kemarin saya menyebutnya dengan istilah harus ada ini nih mungkin kalau dalam hukum Islam itu ada fikih ukhuwah gitu ya. Jadi fikih ukhuwah itu bagaimana mengajarkan mereka itu perbedaan ya, itu secara internal yang ada di umat Islam. Ini keprihatinan saya sebenarnya itu ya. Jadi kedepannya itu seperti apa? Kita berikan dulu lah. Ini kayaknya waktunya udah mau habis juga ke Pak Dr. Subaik nih untuk memberikan closing remark-nya kayaknya nih. Silakan Pak Dokter. Apakah terdengar ininya? Kalau nanti masih ada yang mau bertanya lagi, boleh juga dipersilahkan, mau diskusi dan sebagainya. Karena menurut saya itu ini belum selesai nih, belum habis nih. Karena tadi risetnya Pak Dr. Mahbub juga belum selesai juga gitu ya untuk sosiologinya. Karena ini perlu dikembangkan ya. Kebetulan saya konsen di metode penelitian ya, di metodologi penelitian, dan yang paling sering saya memang biasanya mengembangkan. Kalau sekarang justru kita mengarahnya itu ke virtual etnografi ya, ke netnografi gitu ya. Besok pekan depan juga kita mau juga akan buat juga untuk yang kualitatif. Kebetulan ada teman dari Universitas Telkom ya, dengan AI, dengan aplikasi untuk penelitiannya. Oke, itu ya. Kemudian juga informasi juga, ini kayaknya nyambung dengan yang kemarin Pak Dr. Mahbub nih, tanggal 11 hari Jumat setelah sholat Jumat kita kedatangan tamu dari tapi online ya, dari USA, dari USIM. Ya, beliau mau Profesor Najib Ja'far. Beliau akan bahas tentang project based learning untuk pendidikan bahasa Arab. Tadi ada siapa dari STR Riyadus Shalihin juga, mungkin kita bisa sinergi bareng-bareng lah untuk bagaimana project based learning untuk pendidikan agama Islam. Nanti kita akan undang, mungkin juga kalau boleh diizinkan nanti logo dari Nurul Iman juga kita akan letakkan itu sebagai, kita nyebutnya dengan visiting professor itu. Nah, itu kita ke Ustaz Ikhwan nih, silakan. Tadi satu belum ini nih.
komentarnya nih tentang sosiologi pendidikan agama Islam dan seterusnya. Boleh, silakan. Iya. Ayo, Ustaz Suweg. Iklannya kayak iklan apa? Mute-nya kayaknya itu. Ya, mute-nya. Iya, oke. Nah, udah bisa, silakan. Di sini mati lampu dan Iya, ini cobaan ini. Biasa kemarin juga mati lampu juga ya, Rabu kemarin itu. Pas banget ini. Jam 8 baru. Iya. Gimana nih pendapatnya nih? Saya mohon maaf belum bisa maksimal, ini masih di apa itu namanya? Di silakan mungkin dilanjut. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dokter. Ya, luar biasa. Waktu kita sudah habis sebenarnya sih ini ya. Dan mungkin kalau ada yang mau bertanya terkait tadi dengan topik kita hari ini, ya tentang bagaimana sebenarnya lembaga pendidikan Islam, baik yang berkarakter konservatif ataupun progresif, itu dia bisa tetap eksis, dan salah satu sebab dari eksistensinya atau keberadaannya itu adalah memang peran dari masyarakat. Sehingga mungkin kalau saya boleh mengatakan bahwa ya sebuah lembaga, ya sebenarnya semua hal ya di lembaga itu kan dalam kajian sosiologi itu kan hasil dari interaksi, hasil dari konstruk sosial. Kalau tadi lembaga itu adalah hasil dari interaksi antar masyarakat, kalau cara berpikir kita ini kan juga hasil dari konstruk sosial ya Pak Dr. Mahbub ya. Jadi kadang tadi saya pikir kalau teori sosiologi itu kemudian diterapkan ke Ustadz Ikhwan nih pakai peci putih nih, Pak Mahbub nggak pakai peci nih, saya juga nggak pakai peci, saya biasa pakai peci hitam gitu ya. Nah itu kan sebuah konstruk sosial yang muncul walaupun itu adalah simbol ya, itu kajian simbol tuh di strukturalismenya mungkin siapa Levi Strauss kayaknya itu. itu menarik gitu ya. Dan ini mestinya yang perlu terus kita gaungkan, kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat Muslim terutama ya mereka lebih memahami, kemudian lebih terbuka dalam berbagai pemikirannya, sehingga yang paling penting tadi adalah berkontribusi. Kemudian juga jangan pendek sumbu gitu misalnya, jangan jadi katak dalam tempurung gitu ya ketika melihat misalnya ternyata dari pertemuan kali ini kita bisa menemukan kajian atau penelitian ilmu pendidikan agama Islam itu tidak hanya menggunakan kuantitatif, ya tidak hanya menggunakan statistik dengan positivistiknya. Ini kayaknya Pak Ikhwan juga nyambung tadi itu kan dari madhabnya UNJ misalnya gitu ya. Nah ini menarik gitu, ternyata dengan sosiologi, kemudian saya juga mengajak itu dengan antropologi, bahkan dengan kajian teks sendiri, hanya bukan dengan Islamic Research Approach itu menjadi hal yang penting selama memang objek penelitiannya itu memang sesuai dengan tool ataupun riset desain yang dipilih. Seperti itu ya. Ini bagian dari pengembangan. Baik, kalau tidak ada lagi karena waktu kita sudah lewat juga, mungkin saya berikan waktu dalam 4 sampai 5 menit kepada Dr. Mahbub Zuhri ini untuk memberikan closing remark terkait dengan materi topik hari ini. Saya persilakan, Dokter, mangga. Ya, saya kira sedikit saja Dokter untuk closing di malam hari ini. Jadi kita yang berlaku atau kita yang berkecimpung atau kita yang menjadi praktisi di dunia pendidikan, memang beberapa hal yang menjadi titik temu itu antara masyarakat dengan lembaga pendidikan harus betul-betul menjadi perhatian, sehingga dan ketika kita menempatkan sebagai peneliti misalnya, memang antara yang kalau kita melihat dari paradigma lembaga pendidikan, baik dia yang lebih konservatif atau progresif, itu tidak bisa kita mengatakan bahwa saya setuju dengan progresif, saya setuju dengan konservatif. Itu kita harus ada betul-betul di posisi yang netral, karena apa yang mereka ambil itu adalah hasil dari objektivasi dari proses eksternalisasi yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Sehingga dibutuhkan, kalau kita akan mengatakan bahwa perkembangan lembaga pendidikan Islam itu tidak masuk kepada tidak terlalu masuk dan mengganggu apa yang sudah menjadi madhab dan kebiasaan mereka dalam hal ini, berarti afiliasi antara lembaga pendidikan agama dengan agama mayoritas yang ada di situ. Nah, lebih spesifik lagi mungkin ketika kita ada di dunia minoritas, sebagai minoritas yang muncul di dunia yang mayoritas,
bahwa kita pasti akan menuntut moderasi itu dari dunia yang mayoritas. Nah, ketika kita ada di wilayah yang Jawa yang memang Islam menjadi mayoritas, ketika orang membicarakan dan menuntut tentang moderasi, memang itu ada di wilayah kita. Jadi memang tanggung jawab itu akan di mana kita? Akan dieksternalisasi, akan diobjektivasi dari kita, atau pada akhirnya nanti internalisasi yang muncul di dalam lembaga pendidikan dari semua hal yang masuk di dalamnya, baik yang sifatnya sosiologi sampai nanti eksternalisasi yang lain berkaitan dengan kurikulum yang diajarkan, itu harapannya peserta didik kita, mahasiswa kita itu punya nilai-nilai yang dibawa ke masyarakat, sehingga mereka akan muncul dan mengeksternalisasi lagi menjadi yang lebih positif dan lebih baik lagi. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter atas waktunya, dan juga Pak Ikhwan. Nanti mungkin kalau setelah kita tuh mungkin mau diinikan sedikit boleh juga nih ya. Baik, terima kasih sekali lagi, jazakallahu khairan, hatur nuhun. Terima kasih banyak Pak Dr. Mahbub Zuhri dan juga Pak Dr. Ikhwan Subaik ya atas waktunya dan seluruh partisipan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jejak digital kita untuk perkembangan, untuk kontribusi kita untuk agama, bangsa, dan juga negara tercinta kita. Terakhir kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.